Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita sampai saat sekarang ini dapat melakukan berbagai aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yakninya Bapak Dr. Zul Afdal, MPD, dan seterusnya teman-teman yang saya hormati. Oke baik, perkenalkan, nama saya Nadia Anissa dengan NIM 210530090 dari Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah lihat lambang seperti ini kan? Pasti pernah. Karena semua lembaga bank ataupun lembaga keuangan lainnya itu wajib mendaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kenapa begitu? Ayo kita cari tahu apa itu OJK. Yang pertama, latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun. Nah, secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Kementerian Keuangan dan Industri Perbankan diawasi oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu yang pertama itu ada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggaraan pengelolaan dana masyarakat. Yang kedua itu ada perkembangan industri keuangan. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait. Yang ketiga itu ada konglomerasi lembaga jasa keuangan. Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda. Kegiatan usahanya, misalnya bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan, dan sekuritas. Yang keempat itu ada perlindungan konsumen. Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukan fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Selanjutnya itu adalah mengenai tujuan dibentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.
Kewenangan ini tercermin dalam amanat pasal 4 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK ini dilakukan dengan tujuan agar yang pertama, itu ada keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, itu ada mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, itu ada mampu melindungi kepentingan konsumen serta pada masyarakat. Bahasan selanjutnya adalah tentang visi dan misi dari OJK. Yang pertama itu kita bahas tentang visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Yang selanjutnya itu ada misi dari Otoritas Jasa Keuangan itu yang pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta misi yang ketiga itu ada melindungi kepentingan konsumen serta pada masyarakat khalayak umum. Untuk pembahasan kita selanjutnya itu adalah mengenai fungsi, tugas, serta wewenang dari OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK ini adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Nah, adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Wewenang yang kedua itu ada terkait pengaturan lembaga jasa keuangan meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Selanjutnya itu ada menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Selanjutnya itu ada menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Serta yang terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Materi mengenai nilai dan asas pada OJK. Yang pertama itu ada nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, itu adalah nilai integritas. Artinya adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, itu ada profesionalisme. Artinya di sini adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Yang ketiga, itu ada berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, itu ada nilai inklusif. Nah, inklusi di sini adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan dan kesempatan akses masyarakat. Dan nilai visioner. Nah, ini maksud di sini adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan
serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, itu ada asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, itu ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas yang kelima itu ada asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya itu ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan asas terakhir yaitu ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan dari penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada masyarakat. Oke, baik, kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran mata hari ini yaitu mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK adalah yang pertama, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua, tujuan dari pembentukan OJK ini adalah keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, ada 5 nilai yang ada dalam pelaksanaan lembaga OJK. Ada nilai integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan nilai visioner. Sementara asas-asas pada OJK yaitu ada asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan yang terakhir itu ada asas akuntabilitas. Oke, baik, sekian penjelasan dari materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan penyampaian materi pada hari ini. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.